안녕하세요. 제 이름은 아흐마드입니다. 오늘은 지분 리뷰를 해보겠습니다. 이것은 Pastina MSG-였어요. Dan saya ingin mereview, memberikan ulasan produk dan juga meneliti lebih jauh tentang salah satu produk biopestisida, yaitu Pastina atau pestisida nabati yang dapat digunakan untuk serangga, virus, jamur, bakteri, dan nematoda. Ini namanya Pastina MSG3, dibuat oleh CV Maulana Saiz Green 3 ya, di Brebes, Jawa Tengah. Kebetulan Brebes juga termasuk daerah penghasil bawang yang paling besar di Indonesia seingat saya, dan hama tentang yang terkait dengan bawang merah itu banyak banget di sana, khususnya di bulan-bulan musim penghujan. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini itu mencakup seperti zat apa aja sih yang ada di dalam Pastina MSG3, kemudian juga bahan aktifnya apa aja, kemudian juga bagaimana cara pengaplikasiannya, serta gimana cara untuk membuatnya supaya bisa diaplikasikan dengan baik dan benar. Alright, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai Pastina MSG3 yang dikeluarkan oleh Maulana Saiz Green 3 yang ada di Brebes, Jawa Tengah, saya ingin menjelaskan dan juga menegaskan satu hal, bahwasanya kita itu sudah seharusnya dan sudah sepatutnya untuk beralih dari pestisida kimia ke pestisida yang lebih ramah lingkungan, yaitu biopesticide sebetulnya. Bio itu lingkungan atau makhluk hidup, dan pestisida adalah pestisida, jadi pestisida yang berasal dari makhluk hidup seperti tanaman. Nah, berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Ibu Dewi Firnia, lecturer atau dosen dasar ilmu tanah di Fakultas Tirta Agroteknologi, beliau menjelaskan bahwasanya di Banten ini tanahnya itu sudah kritis, sudah memprihatinkan. Bahan organik itu berada di bawah 2%, kemudian juga banyak cemaran-cemaran di tanah itu yang berasal dari pestisida maupun pupuk kimia, dan itu membuat tanah-tanah menjadi cenderung lebih keras. Pestisida tuh dan juga pupuk kimia. Nah, hal ini juga sangat sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ica Wulandari, seorang lecturer atau dosen dari Paramedan University. Beliau menyebutkan bahwasanya di Karawang itu dari 2017 sampai 2019 99% petaninya itu sudah menggunakan pestisida kimia lebih dari 2 merek, dan kebanyakan itu menggunakan 2 bahan aktif yang paling terkenal dan sangat berbahaya, dan sudah juga di-banned sama beberapa negara seperti Uni Eropa, Australia, dan juga Costa Rica. 2 bahan aktif tersebut adalah glifosat dan juga paraquat. Itu bisa membuat resistensi hama meningkat kalau misalkan dosisnya tidak sesuai, dan juga resurgensi hama. Musuh-musuh alami hama itu bakal hilang juga, bakal mati juga. Laba-laba, kumbang yang warna merah tuh di sayapnya, nah itu mereka akan mati. Kalau misalkan biopestisida yang berasal dari daun limba atau ekstrak daun kelor atau dari ekstrak daun babadotan, itu sangat friendly karena mereka itu berasal dari metabolit sekunder tanaman seperti tanin, saponin, ataupun flavonoid yang itu tidak bisa mencemari lingkungan karena memang berasal dari alam, dan kalau misalkan dikembalikan ke alam lagi itu juga tidak akan merusak alam itu sendiri. Nah, Pastina MSG3 ini itu memiliki beberapa komposisi. Komposisi yang dimaksud adalah neem oil atau minyak dari daun limba, fish oil, minyak atsiri, dan juga ZPT alami. Nah, adapun kandungan pestisidanya itu yang ada di bahan aktifnya adalah azadirachtin, saladin, meliantriol, stronella, minyak nabati, minyak atsirin, alkaloid, alisin. Habis itu ada saponin, flavonoid, ZPT alami, dan juga emulsifier. Beberapa senyawa yang saya sebutkan itu adalah senyawa-senyawa metabolit sekunder, dan senyawa-senyawa metabolit sekunder itu memang ada di setiap tanaman. Mau itu tanamannya gulma, mau itu tanaman pokok, itu mereka punya. Bahkan saya pernah membaca salah satu jurnal artikel ilmiah bahwasanya ada juga senyawa metabolit sekunder seperti saponin dan tanin dan juga flavonoid di daun mangga. Jadi nggak cuma ada di daun limba aja. Nah, hebatnya menurut Wibawa di tahun 2019 di salah satu penelitian ilmiahnya dia menemukan fakta bahwasanya
Metabolit sekunder yang barusan saya sebut mulai dari azadirachtin, salanin, miliantriol dan juga stironella itu adalah senyawa metabolit sekunder yang bisa menekan pertumbuhan hama. Bagaimana caranya? Caranya itu senyawa-senyawa aktif tersebut itu bisa memperlambat pertumbuhan hama itu sendiri dan juga bisa memperlambat ganti kulit dari hamanya. Setelah itu ada efek lain, yaitu bisa mengganggu komunikasi seksual dari si hamanya. Serta yang terakhir adalah bisa merusak daya makan atau nafsu makan dan juga kinerja organ-organ yang mengolah makanan yang ada di dalam perut si hama tersebut. Itu menurut Wibawa di tahun 2019. Nah, azadirachtin, ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai azadirachtin. Azadirachtin ini penting sekali karena di dalam neem oil itu dia caranya dicacah, ya, si daun nimba itu dicacah untuk mendapatkan azadirachtin ini. Habis dicacah kemudian ditekan dan diperes si daun nimbanya. Dan azadirachtin ini itu targetnya adalah hama-hama yang merupakan serangga dewasa yang aktif terbang di siang maupun di malam hari. Tetapi menurut Wibawa di penelitian yang tersebut di tahun 2019 dia mengatakan bahwasanya kalau senyawa-senyawa metabolit sekunder neem oil itu dia tidak bisa memberikan efek secara langsung, tidak bisa memberikan efek secara cepat, harus berkala. Makanya di dalam salah satu perkuliahan Pak Jul mengatakan bahwasanya ini tuh neem oil atau daun nimba itu perlu dilakukan penyemprotan secara bertahap, tidak bisa langsung secara cepat kita lihat efeknya. Sedangkan kalau flavonoid yang ada di dalam Pectina MSG3 itu, kalau menurut Eka di tahun 2018 dia menyebutkan bahwa flavonoid itu bisa merusak daya cerna si hama itu, khususnya ulat dan juga bisa merusak pembentukan asetil CoA dalam siklus Krebs, itu menurut penelitiannya. Dan caranya itu dengan cara ya si cairan tersebut, si Pectina MSG3 ini itu nempel di daun, kemudian si ulatnya atau serangga yang lain itu bisa makan daun tersebut, nempel, habis itu masuk ke pencernaannya dan itu bisa membuat lisis. Di sisi lain, kalau saponin itu dia bisa membuat traktus ya, atau dinding dari si serangga hama itu menjadi korosif dan juga bisa menghambat uptake atau penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan si hama itu melalui pencernaannya sendiri. Sementara itu kalau tanin itu dia bisa mengikat karbohidrat, vitamin, mineral, dan juga protein yang diperlukan di dalam sistem pencernaan hama itu sendiri. Lagi kita membahas tentang masa kadaluarsa dan juga harga ya. Kalau misalkan kan pestisida nabati ataupun pupuk hayati gitu ya, itu bisa bertahan kurang lebih 6 bulan, itu bisa bertahan. Khususnya yang bagian ini yang cair, tetapi memang setelah 6 bulan itu dia akan mengalami degradasi atau penurunan kualitas. Sedangkan untuk harganya, ini saya beli di Tokopedia, itu harganya adalah Rp65.000. Pengaplikasiannya seperti ini ya. Pengaplikasian itu kita harus disemprot. Ini pengaplikasiannya seperti itu. Tapi karena kita tidak bisa menyemprot disebabkan tidak ada hand sprayer, maka kita nanti akan menggunakan gembor dari Schwan ini 10 liter. So di dalam kemasan ini disebutkan bahwasanya untuk pencegahan itu kita memerlukan dosis 70 sampai 100 ml per 14 sampai 16 liter air. Dan sebelum menggunakannya tentu kita harus mengocok dulu sesuai dengan prosedur yang ada di dalam label. Setelah itu kita tuang yang 16. Kita pakai yang dosis 100 per 16 ya. Ini kita tambahkan 100 ml. Ini cukup kental dan memang masih ada ekstrak dari minyaknya tuh. Terlihat bahwasanya ini ada air dan juga ada minyak yang memang tidak bersatu. 100 ml. Kemudian setelah kita tambahkan ke sini, lanjut kita masukkan gembor ya, karena kita tidak punya hand sprayer. Ini masih bisa dipakai, ini masih bisa dipakai. Dan tambahkan aja ini ke semua
kompornya diisi air. Ini gembor swan ini harganya 100.000 deh, dan cukup untuk 10 liter kapasitasnya. Ini bisa dipakai ya, sampai 10 liter saja penuh. Dia yang jadi bisa dilihat masih ada bercak-bercak dari